Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Halo penonton setia GPC, pasti kalian kangen kan sama asupan cerita horor dari kita? Oke, biar asik ceritanya, kita kenalan dulu ya. Kenalin, nama gue Diana. Sekarang gue udah 23 tahun, dan gue akan menceritakan kisah horor yang gue alamin 2 tahun lalu. Kalau boleh jujur, kisah ini bagi gue sangat personal, makanya masih nempel banget tuh sampai sekarang. Oke, jadi dulu gue pernah kerja di pabrik mesin motor di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Karena rumah gue di Sidoarjo dan tempat kerja gue di Nganjuk, jadi gue pilih untuk ngekos di dekat tempat kerja gue. 1 bulan sebelumnya, kerjaan gue baik-baik aja, aman sentosa. Tapi setelah 1 bulan berlalu, kejadian aneh mulai muncul di tempat kerja gue. Berhubung jarak kosan dan tempat kerja gue ini dekat, jadi kelihatan lah dari kosan gue. Saat itu, gue mau mandi untuk siap-siap berangkat kerja. Tapi saat gue lihat jendela, di arah dekat tempat kerja gue, samar-samar kayak ada bayangan perempuan berambut panjang pakai baju kerja gitu. Gue mencoba positive thinking. Oh, mungkin ada karyawan yang udah datang duluan kali ya. Jadi gue skip deh, gak mikir yang aneh-aneh. Setelah gue selesai mandi, yang pasti gue langsung berangkat kerja dong. Ya kali berangkat ke mall. Ih, garing banget sih gue. Oke, back to the topic. Singkat cerita, gue udah sampai di tempat kerja. Tapi kok sepi banget ya? Bener-bener gak ada orang. Dan gue mau telepon temen deket gue yang bernama Lia. Lia, ini kok tempat kerja sepi banget sih? Lu gak kerja? Tanya gue dengan penasaran. Si Lia jawab, loh, kan ini hari libur. Hah, iya? Jawab gue dengan kaget. Lah, terus yang tadi gue lihat siapa? Terus si Lia nyaut. Nah, sekarang juga lu balik ke kosan. Nada Lia kayak orang panik gitu. Loh, kenapa emang? Tanya gue yang bener-bener bingung. Udah balik aja ke kosan, nanti gue ceritain. Gue spontan lari balik ke kosan dengan keadaan bertanya-tanya. Setelah 2 menit gue sampai ke kontrakan, tiba-tiba pintu gue ada yang ngetok. Karena gue orangnya penakut, jadi gue intip dulu. Siapa tahu gebetan gue ya kan? Ternyata itu si Lia. Jadi gue bukain deh. Padahal ngarepnya sih Kang Mas gebetan. Back to the story dulu cuy. Setelah Lia masuk, dia langsung cerita. Jadi, yang lu lihat tadi adalah Mbak Zahra yang meninggal kena mesin potong itu. Hah, gue kaget dong sampai gemeteran. Itu Mbak Zahra? Dia megang tangan gue kenceng, seolah meyakinkan sambil ngomong, iya Diana, itu Mbak Zahra. Dia berusaha meyakinkan gue. Setelah kejadian itu, gue gak bisa tidur dengan tenang. Ya mikirin utang lah, ya jadi takut karena kejadian itulah. Pokoknya semeraut deh. Hal ini bikin gue terus-terusan gelisah. Tapi karena udah jam 1 malam dan udah ngantuk banget, jadi gue ketiduran. Keesokan harinya, keseharian gue berjalan seperti biasanya. Tapi saat gue mau ke toilet pabrik, toiletnya tuh serem banget. Karena harus melewati lorong yang panjang dan terlihat sangat suram. Pas gue melewati toilet, gue lihat ada Lia lagi main HP di dekat gudang samping toilet. Karena ada Lia, gue jadi lebih santai dan gak begitu takut deh. Tapi saat gue mau lihat Lia lagi, tiba-tiba Lia udah gak ada. Padahal gue ke kamar mandi cuma bentar banget. Ya, kurang lebih 36 detik kali ya. Jangan ditanya kenapa gue hitungin ya. Ini mah, seingat gue emang 36 detik. Ya, kalaupun Lia pergi, harusnya pasti masih kelihatan dianya. Soalnya lorongnya panjang banget woy. Tapi anehnya tuh, dia sama sekali gak kelihatan. Gue masih coba positive thinking. Mungkin gue masuk kamar mandi, dia pergi kali ya. Oke, setelah itu, habis dari toilet gue tanya ke Lia. Lia, lu tadi pergi duluan ya? Terus Lia balik tanya, hah, pergi kemana? Ya gue makin bingung dong. Lah, bukannya lu tadi duduk di deket gudang? Kagak kok, orang gue aja di sini dari tadi, kata Lia. Lah yang bener Li, gue aja lihat tadi lu duduk di deket gudang kok. Gue masih berusaha meyakinkan Lia, karena gue beneran lihat dia. Beneran kok nak, swear. Lia juga gak mau kalah dan ngeyakinin gue kalau emang dia dari tadi di sini. Lah, seriusan? Kata gue dengan ekspresi wajah takut. Udah, mending kita ke kafe deket sini aja, mumpung masih jam istirahat. Kata Lia supaya gue udah gak ketakutan lagi.
Akhirnya gue terima ajakan dia, karena emang gue udah mulai agak parno sih. Setelah sampai ke kafe, gue sama Lia ngobrol gak jelas sampai ketawa-ketawa ngalor ngidul. Setelah itu si Lia bilang, nak, gue ke toilet bentar ya. Gue mengiyakan sambil santai-santai di kafe. Setelah Lia pergi, tiba-tiba ada chat masuk dari Lia. Dia pap foto bangunan kosong yang di tengahnya ada gue. Hah, ini gue nih, ini gue. Gue kaget setengah mampus. Di bawahnya Lia chat lagi. Ngapain lu nak di kafe kosong seberang pabrik? Tuh kafe udah kosong 3 tahun yang lalu. Chat Lia yang tadi buat gue super kaget. Gila, gue shock banget. Pas gue ngeliat sekeliling gue bener aja. Gue baru sadar ada di kafe kosong yang udah tutup. Gue berusaha untuk bangun dari duduk, tapi badan gue kaku kayak es kiko. Tiba-tiba seluruh ruangan di sini jadi dingin dan senyap. Bulu kuduk gue berdiri. Terus kayak ada nafas di belakang leher gue. Ditambah ada sekelebatan bayangan yang tiba-tiba lewat. Mampus nih gue, mampus. Akhirnya gue bacaan semua ayat yang gue tahu. Dari doa tidur sampai doa makan. Semua deh gue ucap. Seketika ada suara yang memanggil gue dari ujung pintu masuk. Diana! Sontak gue sadar dan lihat Lia di ambang pintu. Akhirnya gue lari kenceng-kencengnya nyamperin Lia. Tapi sebelum merasa lega, gue pastiin dulu kalau itu beneran Lia. Ini beneran lo kan, Lia? Ini beneran lo kan? Iya, ini beneran gue. Lu ngapain sih di sini sendirian? Ayo kita pergi. Hari itu juga gue mutusin izin ke HRD untuk pulang cepat. Karena jujur gue bisa gila anjing kalau kayak gini terus. 2 minggu setelah kejadian ini, gue memutuskan untuk resign dan kembali ke kampung halaman gue di Sidoarjo. Itu tadi pengalaman horor gue. Sampai sekarang aja gue masih merinding kalau inget-inget. Gue harap kalian dijauhkan dari hal-hal goib ya. Soalnya yakin deh gak akan tenang kalau digangguin tuh. Kalau kalian punya cerita yang menarik, langsung aja kirim ke gue punya cerita.id@gmail.com ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel gue punya cerita. Dadah!